Bab nikah, kitab Matla'ul Badrain halaman 158. Dan harus masih tentang al-qasam wan nusyuz, tentang gilir istri dan durhakanya istri. Qala al-muallif rahimahullah, dan harus bagi suami, harus artinya boleh, jangan salah paham lagi. Dan harus bagi suami, boleh bagi suami berpaling daripada mereka itu, tidak mendatangi semuanya. Ada seorang suami punya istri tiga-tiganya dianggurin semua. Entah apa tujuannya dinikahi tapi tak didatangi. Kalau satu pun tak didatangi, maka semuanya tak ada yang wajib didatangi. Paham maksudnya? Punya istri 3. Nah, satu pun tak pernah dia menginap di rumahnya. Maka untuk istri pertama tak wajib, kedua tak wajib, ketiga pun tak wajib. Tapi begitu satu orang saja dia mulai menginap di rumahnya, maka yang 2 ini wajib dapat gilir. Paham maksudnya? Dia boleh berpaling dari semuanya. Ngapailah bang nikahin aku? Tak pernah bang bermalam di rumahku. Biar kalau ditanya orang udah nikah, kau udah, capek aku denger. Tiap hari ditanya, udah nikah, yang penting aku udah nikah. Tak ada hajatnya kepada istri. Sebenarnya yang seperti ini makruh nikah. Orang yang seperti ini sebenarnya makruh nikah. Kenapa? Karena melalaikan hak istri. Melalaikan hak istri. Karena istri juga punya hak batin dan zahirnya. Dengan bahwa tiada bermalam pada sekalian mereka itu. Dengan bahwa dia tidak menginap pada semua istri-istrinya. Karena bermalam itu haknya. Karena bermalam itu haknya suami. Tapi harus tetap istri dikasih nafkah. Wajib dikasih tempat tinggal. Wajib dikasih pakaian. Nah, as-sukna wal kiswah wan nafaqah. Dikasih tempat tinggal, kasih pakaian, kasih nafkah, itu tetap wajib. Sementara menginap tempat istri itu haknya siapa? Suami. Jadi dia hanya melepaskan haknya, bukan menzolimi hak orang. Nah, itu tadi. Jadi walaupun begitu, tapi nanti ada hukum sunnahnya ya. Bagusnya yang mana? Nah, ada lagi-lagi macam begini? Tak ada. Tak tahu lah, tak ada, enggak. Tapi kayaknya tak ada. Maka harus baginya meninggalkan dia. Karena itu haknya, maka boleh bagi dia, bagi si suami, meninggalkan haknya. Nah, tapi perhatikan. Dan sunnah bahwa jangan ia hampakan mereka itu. Tapi sunnah janganlah disia-siakan, dianggurin. Nabi saja tak senang dengan itu. Ada seorang sahabat, Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As, rajin betul, zuhud, ibadahnya luar biasa, abid, zahid, alim. Pagi sampai sore puasa, malam sampai pagi ibadah. Datanglah adik iparnya, adik istrinya. Masuk ke rumah, dapati kakaknya acak-acakan. Tak berdandan, tak bersisir, baju pun yang buruk. Dibilang sama adiknya, kakak kok macam begini, macam orang tak bersuami. Dijawab kakaknya, ngapain pula aku cantik-cantik? Tengok tuh abangmu, pagi sampai sore puasa, malam sampai pagi ibadah, anggur aku. Diadukan kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, kakakku kasihan kali, berjamur lah bentar lagi gitu. Kalau istri tak berdandan segala macam itu udah tanda depresi betul. Sudah tanda sangat-sangat putus asa. Kalau masih pingin dandan itu kan fitrahnya perempuan bu ya, pingin cantik. Ini udah tak ada lagi seleranya. Nah, kalau seandainya sampai begitu, ini bisa rusak perasaan istri begini. Bisa berkarat perasaannya nanti mati rasa sama suaminya. Maka datang sahabat tadi dipanggil Sayyiduna Abdullah bin Amr bin As. Maka dikatakan, sesungguhnya aku malam itu tidur, juga ada salatnya. Nah, sesungguhnya di siang hari aku kadang puasa, kadang enggak puasa. Nah,
Artinya menasehati sahabat tadi. Nah, wa'di likulli dzi haqqin haqqahu. Kata baginda Nabi, kasihlah setiap orang itu haknya. Sesungguhnya badanmu punya hak, keluargamu punya hak. Kasih setiap orang itu akan haknya. Tuh. Jadi artinya sunnahnya anjuran dari Nabi, istri jangan dianggurin seperti itu. Nah, tapi tidak sampai wajib. Kalau yang pingin puasa dahar tiap hari puasa, jangan beristri. Nah, yang pingin tiap malam ibadah tidak menyentuh siapapun, jangan beristri. Nah, jadi ada ulama begitu. Kalau udah baca kitab, itu lupa sama istri. Lupa sama istrinya. Jadi kalau udah baca kitab tuh sampai pagi, sementara kitabnya banyak, sehingga ada seorang wanita mengeluh kepada istrinya, ustazah gitulah mungkin bahasanya, atau umi, suamiku kayak mana, istrinya kan 3, aku ngerasa berat dengan madu-maduku, aku ngerasa cemburu. Maka kata istri ulama yang luar biasa sama kitab tadi, kau masih mending madumu cuma 2. Kau lihat maduku 1 perpustakaan nih. Tiap hari yang dipegangi itu aja aku tak dipegangi. Masih mending madumu cuma 2 orang. Aku tengok dari kitab nih yang itu belum dibaca, ya pindah dia besok situ sampai entah kapan aku dipegangnya. Itu aja jawaban. Begitulah ulama dulu. Ya Allah, kalau udah jumpa ilmu lupa sama istri. Orang sekarang udah beristri lupa sama ilmu. Dulu rajinnya luar biasa mengaji, baca kitab. Udah menikah, ya Allah. Nah, tak terpegang kitab. Nah, kalau ulama dulu tak terpegang istri gara-gara kitab. Orang sekarang tak terpegang kitab gara-gara istri. Nah, jadi maka di sini dikatakan jangan dihampakan mereka itu. Maksudnya bagaimana jangan dihampakan? Dengan bahwa bermalam pada mereka itu, dengan bahwa bermalam pada mereka itu. Nah, jadi nginaplah di rumah istri gitu. Nginap di rumah istri, kalau udah nginap di tempat yang satu, wajib lagi nginap sebelahnya, wajib lagi nginap seterusnya, sesuai daur dan gilirannya. Bermalam yang melakukan enggak, nginap aja. Jima'nya tak wajib. Bahkan seandainya ada seorang suami punya 4 orang istri, dia sudah bermalam di rumah istri pertama, dia jima sama istri pertama, maka malam berikutnya dia sama istri kedua, dia tak wajib jima. Yang wajib itu cuma bermalam. Walaupun istrinya menuntut, tapi sunnah nanti semuanya itu sunnah disamaratakan. Semuanya sunnah disamaratakan. Bahkan sampai tamattu'nya. Kalau sama istri yang sini ketika mau keluar rumah cipika-cipiki, sama istri yang ini juga itu sunnahnya begitu. Kalau di sana mohon maaf kumpul dan jima, maka di istri yang ini juga kumpul dan jima. Nah, tadi. Tapi itu sunnah. Yang wajib bermalamnya. Nah, teori aja nih Bu. Nah, cuma teori aja. Bahas-bahas supaya kalau baca kitab nanti kitab yang lain nyambung. Insya Allah bapak-bapak sini tak ada. Tak ada yang berani. Seperti istri yang seorang, sama ini hukumnya, mau yang istrinya banyak ataupun yang istrinya 1. Maka boleh bagi suami berpaling daripadanya. Boleh bagi suami itu berpaling daripada, udah nikah tak disentuh-sentuh, tak didatang-datangi, nggak ada masalah. Tapi nafkah wajib ya, nafkah wajib. Dan sunnah bahwa jangan ia hampakan dia, tapi sunnahnya jangan begitu. Baginda Nabi SAW itu adalah orang yang sangat-sangat menghargai wanita, orang yang sangat memuliakan wanita. Nah, tapi Nabi sangat-sangat menganjurkan wanita untuk taat kepada suami. Nah,
Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, bertanya masalah fikih banyak. Wanita Ansar ini dikenal wanita yang rajin betul ngaji. Sampai Rasulullah itu puji wanita Ansar. Nah, khairun nisa nisaul Ansar, kata Rasulullah. Sebaik-baik wanita adalah wanitanya Ansar. Ansar itu wanita Madinah. Haya'uhunna lam yamna'hunna min talabil ilmi. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka untuk nuntut ilmu. Banyak perempuan kalau ngaji itu segan, malu. Enggak, wanita Ansor enggak. Sampai itu datang ke Nabi kemudian nanya ini itu segala macam. Setelah semuanya selesai ditanya, Nabi bertanya kepada perempuan itu, "Amutazawwijah anti? Apakah kau ini sudah menikah?" Maka dijawab sama wanita tadi, "Bala, iya ya Rasulullah, aku udah menikah." Apa tanya Rasulullah? "Kaifa anta bih?" Kayak mana kau sama suami? Gimana engkau sama suami? Ini pesan Rasulullah. Artinya begitu banyak ilmunya tetap harus jadi wanita yang taat sama suami. Maka dijawab sama perempuan itu, aku melakukan kepada suamiku seperti yang kau perintahkan ya Rasulullah. Nah, maka kata Rasulullah, fa innahu jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Artinya kalau kau taat kepada suami bisa dapat surga, kalau tak taat bisa dapat neraka. Itu pesan Rasulullah kepada para wanita. Sayang betul luar biasa. Karena memang jihadnya istri itu adalah di suami. Kalau suami jihadnya itu adalah dengan di medan perang. Itu kalau para laki-laki itu jihadnya di medan perang. Maka sudah memang diposisikan paling pas. Laki-laki dikenal dengan fisiknya. Maka jihadnya yang berkaitan dengan fisik. Perempuan dikenal dengan apanya? Perasaannya. Maka bentuk jihadnya adalah jihad perasaan. Kan ngenes bu ya sama suami seringnya. Itulah jihadnya. Gak cocok kalau seandainya perempuan suruh ke medan perang, karena bukan itu yang menjadi dominan pada dirinya. Makanya jihadnya perempuan pakai perasaan. Sabar ngelihat anduk basah di atas tempat tidur, sabar ngelihat puntung rokok di mana-mana, sabar ngelihat hal-hal yang gak cocok lah. Nah, segala macamnya. Nah, itulah memang jihadnya. Jihadnya jihad ngenesnya di hati karena memang perempuan dominannya di situ. Tapi ketika bisa lulus masuk surga. Kami tetap bisa jihad tuh. Nggak ada perang sini. Ibu masih bisa jihad. Nah, masuk surga tanpa hisab bagi wanita yang suaminya ridho punya istri seperti itu. Bahkan dikatakan ayyuma mra'atin matat. Mohon maaf bukan itu hadisnya. Idza salatil mar'atu khamsaha, udah sering saya sampaikan ini. Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at ba'laha. Kalau perempuan itu salat 5 waktu, enggak usah ngelakuin amalan sunnah. Kalau perempuan itu salat 5 waktu, enggak usah tambah salat sunnah. Kalau perempuan itu puasa Ramadan, enggak perlu tambah puasa sunnah. Kalau seandainya dia itu jaga kehormatannya, keluar rumah tutup aurat, dan dia taat sama suaminya, dan dia taat kepada suaminya, maka yuqalu laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannata min aibabin syi'ti. Silahkan masuk surga, pintu mana yang kau pilih bebas. Ya Allah, kami tak dapat yang begitu, Bu. Beruntunglah perempuan dengan hadis Nabi ini. Tapi saran saya, Pak, inginkan istrinya masuk surga tanpa hisab, maka mudahkan jihadnya istri. Jangan jadi medan jihad yang berat betul sama istri. Mudahkanlah. Lihat bagaimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memudahkan istrinya. Gak pernah Nabi bentak istrinya. Gak pernah Nabi marah-marah kalau seandainya gak ada makanan. Nabi itu marah sama istri. Nabi marah sama istri. Itu berkaitannya sama akhirat betul. Yang pertama ketika Sayyidah Aisyah mulai menggibah madunya, dia katakan, nah Sofiyah itu kan pendek ya Rasulullah. Merah muka Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau itu bisa ku ambil ucapanmu ku lempar ke laut, busuk semua laut itu. Nah,
Kemudian Sayyidah Aisyah bilang, ya Rasulullah, Khadijah itu perempuan tua yang kau sudah dapat penggantinya. Marah lagi Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, jangan sakiti aku dengan Khadijah. Sesungguhnya dia beriman kepadaku di saat semua orang kafir kepadaku. Sesungguhnya dia mau memberi kepadaku di saat semua orang nggak mau berkorban harta kepadaku. Nggak ada gantinya. Nah, dia adalah orang yang paling mencintai Nabi. Bedanya Aisyah dengan Khadijah, Aisyah adalah wanita yang paling dicintai Nabi. Khadijah adalah wanita yang paling mencintai Nabi. Mana yang lebih tinggi itu? Kalau ibu ingin jadi wanita yang paling dicintai atau paling mencintai? Ayo. Sayyidah Aisyah itu paling dicintai Nabi, tapi Sayyidah Khadijah paling mencintai Nabi. Nabi nggak pernah merasa lebih dicintai seperti cintanya Khadijah. Ibu pilih mana, Bu? Mencintai atau dicintai? Dicintai. Kalau dicintai memang mau enaknya aja lah. Kalau mencintai itu tak enak, banyak korban. Nah, jadi maka begitulah Rasulullah kepada istri-istrinya, jarang marah. Paling marahnya begitu. Maka mudahkan jihad-jihad istri kita, Pak. Nah, jangan gampang marah, jangan gampang ngamuk, jangan banyak permintaan. Tak ada kopi bisa bikin sendiri. Nah, tak ada lauk bisa beli. Nah, tapi jangan pula, ini untuk laki-laki, Bu. Jangan Ibu habis ini itu kata Ustaz semalam bikin sendiri, Pak. Enggak. Artinya memang kacamatanya masing-masing. Istri kacamatanya khidmat, suami kacamatanya meringankan. Nah, jadi kalau begini dua-duanya insya Allah masuk surga. Nah, jadi yang laki-laki saya sarankan baca bagaimana Rasulullah berperilaku kepada istri beliau dan bagaimana Rasulullah memuliakan wanita. Nah, jadi kalau kita baca itu yang paling baik sama istrinya pun masih belum baik kalau dibandingkan Rasulullah. Baca, ada satu kitab namanya As-Samtus Samin fi Manaqibi Ummahatil Mukminin. Nah, tentang kisah hidup para istri Nabi. Di situ kelihatan bagaimana Rasulullah itu luar biasa, berkhidmat, mengagungkan istri-istrinya. Nah, sampai Sayyidah Sofiyah itu kepayahan naik unta ke atas, beliau duduk, beliau kasih lututnya untuk pijakan kaki Sayyidah Sofiyah. Ya unta itu kan tinggi, mau naik payah. Rasulullah kasih lututnya supaya dipijak sama Sayyidah Sofiyah untuk naik ke atas. Allah. Kalau sekarang ibaratnya mau masuk mobil bukakan pintu. Nah, kita yang punya mobil pernah istri mau masuk bukakan pintu? Istri kepayahan, oh gitu aja tak bisa. Coba harus tahun ya punya mobil. Baginda Nabi mau naik ke atas kakinya dikasih, ya Allah. Mulai dari sekarang kalau istri mau masuk bukakan pintu. Bukan karena istri tapi karena Nabi. Nabi itu begitu, ya Allah. Ya. Ini kajinya lagi, soalnya begini Pak. Ini kajinya lagi masalah gilir, masalah begini. Agak diimbangkan lah sedikit. Nah, pikirnya tak enak kali kaji ini. Habis dengar ini kan enak ibu-ibu. Nah, ini baru masuk yang tak enak lagi. Nah, maka di sini dikatakan dan sunnah bahwa jangan dihampalkan dia. Dan aula baginya bahwa ia pergi kepada mereka itu. Yang lebih afdal, jangan istri-istri itu cara menggilirnya dipanggil ke rumah suami. Tapi yang afdal suami yang datang ke rumah istri. Hari ini hari Senin istri pertama. Kau datang ya Dik besok ke rumah. Boleh begitu, boleh. Tapi ini aula yang lebih utama dan sebagai bentuk adab. Nah, kita yang datang ke rumah istri, jangan gilirnya itu istri datang kemari, besok Selasa yang satu datang ke sini. Itu kurang afdal. Afdalnya dia yang datang. Tak boleh kalau tak ridho. Pecah rumah itu nanti. Nah. Jadi maka yang afdal suami yang datang ke rumah istri-istrinya, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
menginapnya tiap malam di satu orang, tapi kalau pagi sampai sore itu kesembilannya didatangi. Istri Rasulullah berapa? 11. Hari itu saya udah kasih ringkasannya ya. Masih ada yang ingat? Khas ma'jazzar sihah. Nah, udah ada paman tulis nih. Udah bisa apa? Ditulis. Nah, itu bisa dihapus. Maksudnya biar mudah ngingat nama-nama istri baginda Nabi. Ya, mau. Nanti lain kali saya duduk di situ aja. Di belakang papan tulis. Biar agak lebih enak. Nah, makanya ini supaya lebih enak. Karena begini, di antara bentuk kecintaan kepada Rasulullah adalah ingat kepada keluarga Rasulullah. Nah, jadi makanya dihafal istri-istri, anak-anak. Nah, Pak Nawaja yang agak dekat. Udah, situ aja nggak apa-apa. Ini bisa dihapus nih. Hasma jazar sihah. Kok ini siapa nih? Khadijah. Khadijah. Nah, kemudian ini mohon maaf pakai sin. Sin ini siapa? Sauda. Ada yang namanya Siti. Semuanya Siti. Nah, Mim siapa Mim? Maimunah. Ain siapa Ain? Aisyah. Sayyidah Aisyah. Jim. Juwairiyah. Zai ini ada dua. Nah, siapa? Zainab sama Zainab. Nah, ini yang ringkas saja binti-bintinya nanti. Yang satu binti Jahash, yang satu binti Khuzaimah. Ra siapa Ra? Romlah. Ruqayyah anaknya. Sofiyah. Ha siapa Ha? Hafsah. Nah, tak ini ha besar ya maksudnya. Ha besar Hindun. Hindun siapa Hindun nama lainnya? Ummu Salamah. Kalau Romlah Ummu Habibah. Yang lebih terkenalnya Ummu Habibah. Kalau Hindun Ummu Salamah. Maria Al-Qibtiyah budak hamba sahaya. Nah, ini nama-nama istri baginda Nabi. 11 orang. Yang ketika Rasulullah wafat masih hidup ada 9 orang. Jadi itu semua setiap siang didatangi sama Rasulullah, mana tahu ada hajat untuk ngasih nafkah. Jadi Rasulullah ngasih nafkah itu harian, enggak bulanan, karena Rasulullah lam yudakhir qattu, enggak pernah menabung sama sekali. Enggak pernah nabung sama sekali. Jadi rezeki yang hari itu ada, masukkan. Nah. Oh, ada suara apa? Matikan handphonenya, mohon maaf. Nah. Coba matikan HP itu dulu. Jangan ada suara-suaranya. Nggak apa-apa anaknya ditebak, handphonenya jangan bersuara. Nah maka beginilah adab Rasulullah yang datang ke rumah istri-istri beliau, bukan istri-istri beliau yang disuruh datang ke rumah Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, aula pergi kepada mereka dan tiada harus baginya diserukan kepada tempat salah seorang daripada mereka itu. Nggak boleh istri pertama dipanggil ke rumah istri kedua. Dek kau kemarilah, nih giliranmu, tapi aku lagi di rumah istri kedua, kau kemari ya, nggak boleh. Itu tadi yang kata Pak Isa, berkumpul nggak boleh. Melainkan dengan ridho mereka itu. Kecuali kalau ridho. Hari itu ada yang viral ya, istrinya 3 satu rumah. Ustadz mana gitu. Nah itu rezeki dia Pak. Nah gak usah iri lah bahasanya.
Rezeki orang masing-masing. Nah, dan tiada harus dihimpunkan mereka itu pada satu tempat, melainkan dengan ridho mereka itu. Nggak boleh dibuat satu rumah, kecuali kalau ridho. Kecuali kalau ridho. Nah, iya, tiada harusnya artinya haram. Nggak boleh istri dibuat satu rumah kalau nggak ridho. Nggak boleh. Memang kalau perempuan pecemburu itu memang masih beneran perempuan. Artinya memang begitulah perempuan. Kebanyakannya, walaupun ada yang memang sudah tak ada lagi mikirkan dunia, sehingga tak ada lagi cemburu-cemburunya. Yang penting dia bisa ibadah. Yang penting dia bisa ibadah. Sampai saya baca di satu kitab, ada seorang istri ketika suaminya hendak berangkat ke madunya, dia bilang, "Bang, jangan begitu berangkatnya, berantakan kali ya bang, sini, ku gantengin dulu bang, dihias, diwangiin segala macam, supaya madunya itu senang." Itu kalau bukan karena ridho kepada Allah itu apa lagi? Nah, kata Isai dia yang cocok. Nah, jadi maka artinya kalau seandainya menimbulkan kecemburuan ini akan menimbulkan mudarat. Apa hikmah? Kenapa tak boleh mengumpulkan kakak beradik menjadi suami istri? Karena kalau seandainya ada istri pertama menjadi menjadi istri pertama dan kedua, kakak beradik dua-duanya jadi istri. Istri pertama kakaknya, istri kedua adiknya. Tak boleh. Kenapa? Karena menyebabkan permusuhan dan putusnya silaturahim. Kalau seandainya ada dua perempuan suaminya sama, itu menyebabkan permusuhan saja, tidak sampai putus silaturahim. Maksudnya. Tapi kalau kakak beradik bisa nggak cakapan jadinya keluarga? Gara-gara itu tadi. Makanya nggak boleh. Itu hikmahnya dituliskan oleh Imam Bajuri di dalam Hasyiah Al-Bajuri. Nah, jadi nggak boleh dihimpunkan mereka pada satu tempat melainkan dengan ridho mereka itu. Dan tiada harus ia serukan setengah mereka itu kepada tempatnya dan ia pergi kepada setengahnya, melainkan dengan ridho mereka itu. Dan harus adil. Kalau istri pertama didatangi, istri kedua jangan dipanggil ke rumah, harus didatangi juga. Paham maksudnya tadi? Nah, ya ini nggak paham pun nggak apa-apa, karena bapak pun nggak praktek juga. Atau dengan dibuangkan undi, atau kalau memang harus, misal begini nih, aku kalau pas malam Senin bisa datang, yang malam Selasa bisa datang, yang malam Rabu ini aku harus datangi, nggak bisa aku yang datang, misal gitu karena pekerjaan. Siapa yang mau malam Rabu nggak ada yang mau, maka diundi. Nah, paham maksudnya itu? Nah, undi itu yang keluar namanya lah gitu, diacak. Nah, jadi siapa nih yang di malam Rabu diundi? Nah, kenapa? Karena malam Rabu nggak bisa mendatangi, bisanya didatangi. Nah, jadi nggak adil kalau seandainya yang lain didatangi, giliran yang satu itu dia pula yang dipanggil suruh datang. Nggak boleh. Jadi kalau mau dibuangkan undi itu dibuat undian. Atau gharad yang sahih, atau ada tujuan, ada alasan yang memang benar, yang membuat dia yang sini didatangi, yang sini datangi, yang satu lagi dipanggil pula ke rumah. Kenapa? Karena ada tujuan yang benar. Contohnya apa? Seperti hampir tempat istri yang ia pergi kepadanya dan jauh tempat istri yang lainnya. Yang satu misalnya dia tinggal di Kuala Tanjung. Nah, gampang aja dia pergi karena dia punya biaya misalnya. Yang jauh istri yang sudah datang, pokoknya alasan apapun lah yang memang dibenarkan. Maka harus baginya yang demikian itu karena masyaqqah atasnya. Nah, itu tadi. Nah, sampai sini bisa lah dipahami. Maksudnya, ketika kita membaca satu ilmu di dalam kitab yang tidak pun teramalkan, supaya kalau baca kitab lain kita nyambung, kita mudah. Nah, baca kitab tuh asik. Nah, walaupun nggak teramalkan lagi. Baca masalah Buddha, Masya Allah, jelimet luar biasa, padahal nggak ada lagi pengamalannya. Nggak tahu nanti. Tapi artinya, itu kita baca supaya mensyukuri kita bisa baca kitab ulama. Budak ada budak tin, ada budak muba'ad, ada budak mukatab, ada budak mudabbar, ada budak umul walad.
Itu dibaca semua tuh. Padahal tak ada lagi, kadang ada lagi yang jelimet gini gitu segala macam. Budak mudabbar dijanjiin bakalan kalau aku meninggal kata tuannya kau merdeka. Belum tuannya merdeka dia dijual, gimana statusnya? Kadang ngapalnya sampai payah, tapi tetap kita pelajari karena memang menghargai ilmu yang sudah dibuat oleh ulama. Nah, tadi. Jadi termasuklah ini. Nah, jarang ya. Kalau di Indonesia ini masih tabu, tapi kalau di Malaysia memang udah biasa. Orang punya istri lebih dari satu, dua, tiga, biasa. Nah, kalau di Indonesia memang budaya kita tidak seperti itu. Orang Indonesia setia-setia, nah, ataupun takut-takut. Ya alhamdulillah bersyukur ibu tinggal di Indonesia. Nah, masih punya budaya yang seperti itu. Bermula asal, belum, 1 jam pun. Akan datang nanti. Bermula asal.